Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya hari ini dalam pembelajaran tentang pencegahan stunting. Untuk kelancaran pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran pertemuan kali ini. Untuk doa bersama kita menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ibu-ibu, kita pada kali ini pada pembelajaran kali ini kita tujuannya adalah permasalahan stunting. Apa itu stunting? Nah, nanti akan ada penjelasannya. Terus kita sini ada gambar pohon. Gambar pohon ini ada memiliki buah dan ada batang dan ada akar. Buah ini diibaratkan dengan harapan kita. Di sini saya akan memberikan kertas. Tolong ibu-ibu tulis harapan atau yang masa akan datang untuk anak-anak kita atau buah hati kita. Di sini untuk ibu dia ada satu kertas dan ibu Rizda ada satu kertas. Tolong tulis harapan atau cita-cita untuk buah hati ibu. Sudah kah ibu-ibu? Sudah. Ya, di sini saya ingin menyampaikan. Ini Pak. Ini dari ibu dia ini harapannya anaknya atau buah hatinya jadi polisi. Kemudian ibu Rizda harapan atau buah hatinya jadi dokter. Nah, apabila kita untuk mencapai satu tujuan, pasti harus ada dasar, harus ada fondasi, harus ada akar. Apabila anak kita ingin jadi dokter atau ingin jadi polisi, harus disiapkan dari sejak lahir atau sejak dalam kandungan atau masih janin. Nah, anggap dari satu buah pohon ini, apabila kita ingin menghasilkan buah yang manis, yang sehat, yang segar dan bergizi, kita harus merawat ini pohon. Merawat ini pohon itu dari akarnya, dari kecilnya atau dari bibitnya. Nah, dari anak jadi ingin jadi polisi atau ingin jadi dokter itu harus kita siapkan dari lahir atau janin. Untuk mencapai cita-cita anak kita atau buah hati kita jadi dokter atau jadi polisi harus ada usaha. Usahanya itu harus sejak lahir atau sejak janin dalam kandungan. Nah, di sini saya akan memberikan kertas lagi apa usaha ibu-ibu atau agar anak ini menjadi dokter atau menjadi polisi dari sejak janin. Nah, di sini tolong ibu-ibu tuliskan usaha apa atau yang ibu lakukan sejak janin. Ini ibu dia. Dan ini ibu Rizda tolong ditulis. Sudah Kak Bu? Nah, ini ya, terima kasih. Di sini ibu dia yaitu usahanya harus cerdas dan ibu Kak Rizda tidak stunting. Nah, untuk ibu dia usaha cerdas ini kenapa jadi alasannya cerdas? Iya, karena untuk jadi polisi Pak kan harus pintar Pak. Iya, betul sekali. Ibu Rizda alasannya tidak stunting ini apa? Artinya Pak, kalau anak jadi dokter itu tidak stunting itu otomatis orangnya harus sehat, kalah. Iya. Supaya ada stunting. Iya, terima kasih atas jawabannya ibu-ibu. Mari tepuk tangan. Nah, berkaitan dengan buah dan akar, kita harus saling berkaitan ya kan Bunda? Apabila anak kita ingin jadi dokter atau ingin jadi polisi, yang pertama lu tidak stunting. Karena apa? Kalau polisi itu rata-rata tubuhnya tinggi dan polisi itu harus cerdas dan dokter itu harus cerdas. Kalau tidak cerdas, otomatis daya tangkap pembelajaran dokter itu kan banyak. Harus orangnya cerdas dan pertama tidak stunting. Ibu-ibu pernah nggak mendengar kata atau kalimat tentang stunting? Ibu dia pernah nggak? Pernah Pak. Ya, di mana Bu? Waktu kelas hamil Pak. Oh, kelas ibu hamil. Oh, tapi dengar kata stunting aja. Apa itu stunting?
Iya. Paham Ibu? Yang katanya anaknya jadi pendek, Pak. Oh, pendek. Nah, di sini ada contoh foto, ada gambar anak A dan anak B. Di sini anak A normal dan B stunting. Kalau gambar A ini normal ini artinya tumbuh kembang anak itu atau tinggi badan anak itu normal dengan anak seusianya. Kemudian yang B adalah gambar contoh yang stunting, artinya tinggi badannya itu tidak normal atau tidak sama dengan anak seusianya. Nah, apa menyebabkan stunting Ibu? Ada yang tahu? Kurang makan lah, Pak. Kurang makan, ya. Nah, jadi di sini kenapa jadi terjadinya stunting itu yang beresiko ya tadi sejak janin atau sejak dalam kandungan ya tadi dari akar pohon, dari janin. Karena apa? Stunting ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemberian gizi atau pemberian vitamin dan kurangnya stimulasi pada anak umur janin 6 bulan hingga 2 tahun. Ini bisa terjadinya saat usia janin 6 bulan hingga 2 tahun. Karena apa? Bisa kurangnya stimulasi pada anak, kurangnya asupan gizi terhadap ibu hamil, dan kurangnya stimulasi yaitu bisa dengan mengalus-alus parut, memberikan makanan yang bergizi, dan juga kesehatan diri dan juga kesehatan lingkungan. Nah, penyebab stunting itu tadi kalau dari muda itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu penyebabnya yaitu kurangnya stimulasi pada saat hamil hingga 2 tahun. Dan penyebab tidak langsungnya yaitu tentang kebersihan diri dan tentang kebersihan lingkungan. Nah, apabila anak stunting, apa itu dampaknya? Apa akibatnya? Nah, kalau anak stunting itu dampaknya adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Itu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya adalah dampak jangka panjang stunting adalah mengurangnya kualitas generasi penerus bangsa. Artinya, apabila anak-anak Indonesia kita stunting, maka akan menguranginya kualitas entah itu dari segi tinggi badannya, kecerdasannya, daya tangkapnya, dan lain-lain. Bagaimana cara untuk mencegah stunting? Untuk mencegah stunting, orang tua, keluarga, dan masyarakat atau aparat memanfaatkan potensi yang ada, bisa potensi sosial, potensi dari tenaga kesehatan, dan lain-lain. Stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi, makanan seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang dapat memberikan stimulasi atau rangsangan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, apabila terjadinya anak stunting, untuk menangani anak yang stunting itu ada beberapa cara. Ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak melabeli anak tersebut atau mengolok-olok anak tersebut, dan memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak pada anak. Jadi apabila memang terjadi juga di daerah kita atau di keluarga kita ada yang stunting, kita tidak mengolok-oloknya atau mengejek-ejeknya. Akan tetapi kita memberinya motivasi dan memberi rujukan-rujukan untuk ke fasilitas kesehatan untuk mengurangi atau risiko dampak dari stunting. Nah, untuk pertemuan kali ini untuk pembahasan masalah pencegahan stunting mungkin dapat kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Apabila ada permasalahan stunting atau yang ingin ditanyakan bisa di lain waktu atau hubungi secara pribadi. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas ibu-ibu perhatiannya dan meluangkan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.